Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Sakuba. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan sosial nasional. Yang pertama ada fungsi pemerintah terhadap warganya. Fungsi pemerintah terhadap warganya dalam konteks politik negara atau yang dikenal juga sebagai negara demokrasi dapat meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, mewakili kepentingan rakyat. Pemerintah bertugas untuk mewakili dan mengadvokasi kepentingan rakyat di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka harus memastikan adanya keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Kemudian menyediakan keamanan dan pertahanan. Salah satu fungsi utama pemerintah dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara serta melindungi warganya dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian menyusun kebijakan publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Menyediakan pelayanan publik. Pemerintah bertugas menyediakan layanan publik kepada warganya seperti pendidikan, layanan, kesehatan, infrastruktur, keamanan sosial, dan lain-lain. Yang kemudian mendorong pembangunan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mengelola keuangan publik. Pemerintah bertugas mengelola keuangan publik negara termasuk pengumpulan pajak, alokasi anggaran, pengeluaran negara, dan pengawasan keuangan. Yang kemudian menjaga stabilitas politik. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik negara. Kemudian mengatur hukum dan ketertiban. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Memfasilitasi partisipasi politik. Pemerintah harus mendorong partisipasi politik warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Mendorong pembangunan sosial. Pemerintah memiliki peran dalam mendorong pembangunan sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Kemudian memberikan perlindungan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negara yang membutuhkan seperti tunawisma anak-anak terlantar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Kemudian mendorong partisipasi ekonomi. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi ekonomi warga negara. Mengelola hubungan luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola hubungan luar negeri dengan negara lain. Yang kemudian mengatasi krisis dan bencana. Pemerintah harus siap mengatasi krisis dan bencana yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan warganya. Selanjutnya nomor 2, negara sebagai negara politik. Sebagai negara politik atau legal state, suatu negara memiliki ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang mendasari kedaulatannya dan hukumnya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama negara politik. Yang pertama adalah kedaulatan. Negara politik memiliki kedaulatan yang merupakan otoritas tertinggi dalam wilayahnya. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengambil keputusan politik, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, konstitusi. Negara politik didasarkan pada konstitusi yang merupakan hukum dasar negara. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan antara institusi pemerintahan. Yang ketiga, hukum. Negara politik menjalankan pemerintahnya berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum, rule of law, menjamin bahwa hukum berlaku sama bagi semua individu dan institusi, termasuk pemerintah itu sendiri. Kemudian pemerintahan. Negara politik memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dan berwenang. Pemerintahan bertugas mengelola urusan negara, menerapkan kebijakan publik, dan memberikan layanan kepada warga negara. Struktur pemerintahan bisa berbeda-beda antar negara, seperti sistem republik, monarki, konstitusional, atau bentuk pemerintahan lainnya. Kemudian perlindungan hak asasi manusia.
seperti negara politik diharapkan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Kemudian kewarganegaraan. Negara politik menetapkan kriteria dan prosedur untuk kewarganegaraan. Status kewarganegaraan memberikan hak-hak dan tanggung jawab tertentu kepada individu yang menjadi warga negara. Kemudian hubungan internasional. Negara politik berpartisipasi dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. Kemudian semua negara politik berbeda dalam hal sistem politik, nilai budaya, dan kondisi historis. Namun ciri-ciri di atas merupakan aspek fundamental yang menggambarkan negara sebagai negara politik. Kemudian pembagian kekuasaan. Negara politik umumnya menerapkan prinsip pembagian kekuasaan antar berbagai lembaga pemerintahan. Kemudian demokrasi. Banyak negara politik menganut sistem demokrasi di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Kemudian transparansi atau akuntabilitas. Negara politik yang baik berusaha menjaga transparansi dalam pemerintahnya dan memastikan akuntabilitas pada para pemimpinnya. Yang kemudian perlindungan hukum dan keadilan. Negara politik bertanggung jawab untuk melindungi warganya dengan memberikan akses yang adil terhadap sistem peradilan. Kemudian kesejahteraan sosial. Beberapa negara politik juga berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Kemudian pemajuan kepentingan nasional. Negara politik bertujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Yang ketiga ada negara sebagai negara kesejahteraan. Sebuah negara kesejahteraan atau welfare state adalah suatu negara yang bertanggung jawab untuk menyediakan kesejahteraan ekonomi, sosial bagi warganya. Konsep negara kesejahteraan melibatkan intervensi aktif dari pemerintah dalam mengelola ekonomi dan memberikan perlindungan sosial kepada warga negara. Yang keempat, negara sebagai negara administratif. Negara sebagai negara administratif atau sering disebut sebagai negara administratif, states adalah suatu konsep yang mengacu pada bentuk pemerintahan yang memiliki peran besar dalam mengatur kehidupan masyarakat, mengelola pelayanan publik, dan mengawasi kegiatan ekonomi. Dalam negara administratif, administrasi publik dan birokrasi memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan kebijakan. Kemudian peran pemerintah dalam pembangunan sosial nasional. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan seluruh negara. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada pembentukan kebijakan, yang kedua penyediaan infrastruktur, yang ketiga pengaturan ekonomi, yang keempat pendidikan dan kesehatan, yang kelima perlindungan sosial, yang keenam pengelolaan lingkungan, yang ketujuh pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada peran pemerintah sebagai stabilisator. Sebagai stabilisator, peran pemerintah adalah untuk memastikan stabilitas ekonomi, politik, dan sosial di negara tersebut. Tugas utama pemerintah dalam memainkan peran ini adalah melalui kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal yang tepat. Dalam hal ekonomi, pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pengeluaran publik dan pajak untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, mengurangi fluktuasi dalam siklus bisnis, dan mengurangi pengangguran. Pemerintah juga dapat memperkuat regulasi untuk melindungi konsumen dan mencegah pengambilan risiko berlebihan oleh sektor swasta. Kemudian ada peran pemerintah sebagai inovator. Peran pemerintah sebagai inovator adalah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kemajuan teknologi dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa peran kunci pemerintah sebagai inovator. Yang pertama ada kebijakan inovasi, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga infrastruktur teknologi, yang keempat kolaborasi dan kemitraan, yang kelima pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada peran pemerintah selaku modernisator. Peran pemerintah sebagai modernisator dapat mencakup berbagai bidang dan tujuan dalam upaya mengarahkan masyarakat menuju kemajuan dan perkembangan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa peran penting yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam upaya modernisasi. Pembangunan infrastruktur.
Yang kedua, peningkatan akses pendidikan. Yang ketiga, inovasi dan penelitian. Dan yang keempat, pembangunan ekonomi dan investasi. Yang kelima, regulasi dan kebijakan. Yang keenam, kesejahteraan sosial. Kemudian peran pemerintah selaku pelopor. Peran pemerintah sebagai pelopor adalah untuk memimpin dan mengambil inisiatif dalam berbagai bidang untuk memajukan negara dan masyarakat. Yang ke-10, peran pemerintah selaku sebagai peran sendiri. Sebagai peran sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola negara dan melayani kepentingan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah. Yang pertama, pembuat kebijakan, pengatur, penyediaan layanan publik, pengawas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.